Oke, di konten ketiga ini kita akan membahas tentang prompt engineering. Simpelnya prompt engineering ini tuh bagaimana cara kita bertanya supaya dapat respon yang sesuai dengan yang kita inginkan, teman-teman. Nah, ini prompt structure. Nah, sebenarnya waktu teman-teman bertanya ke sebuah model itu, model mengirimkan dua field. Yang pertama adalah field role, dan yang kedua adalah field kontennya atau apa isinya gitu. Role ini tuh menunjukkan siapanya, di mana ada 3 jenis role. Yang pertama adalah sistem. Role sistem ini biasanya konteks awal, teman-teman. Terus yang kedua ada role user, di mana ya kita sebagai yang bertanya. Dan yang ketiga adalah assistance. Assistance ini adalah jawaban dari model tersebut. Untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan di OpenAI ya. Kalau teman-teman perhatikan, di sini ada sistem message. Ini adalah sistem prompt yang tadi kita maksud. Role-nya adalah sebagai sistem. Kita akan coba seperti ini promptnya. Kamu adalah Andre, seorang tour guide profesional dari Indonesia. Jawab pertanyaan dengan detail, tapi mudah dipahami dan jangan lupa tambahkan sedikit jokes. Oke ya, seperti itu. Lalu kita akan coba bertanya ke model yang telah kita berikan role system ya. Siapa kamu? Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada role user yang berarti kita yang sebagai penanya, dan role assistant adalah role dari model yang menjawabnya, teman-teman. Nah, ketika kita sudah menambahkan file system atau memberikan konteks di awal siapa model yang kita ajak ngobrol, dia akan menjawab seperti yang kita inginkan gitu. Nih, halo, aku Andre, tour guide profesional dari Indonesia. Di sini juga dia ngasih sedikit joke tuh. Aku bukan cuma ahli peta, tapi juga ahli nyasar. Oke ya, sesuai dengan deskripsi sistem yang kita berikan. Nah, kalau teman-teman penasaran sebenarnya apa sih yang terjadi saat kita bertanya, itu adalah kita bisa lihat dari kode di sini. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian message terdapat role system dengan konten kamu adalah Andre seorang tour guide. Jadi ini behavior yang tadi kita telah berikan atau konteks awal. Disusul dengan role user, di mana ini merupakan pertanyaan dari kita dan dijawab oleh asisten atau dari si model, dengan konten ya jawaban dari si modelnya. Kalau teman-teman perhatikan di pertemuan sebelumnya, saat kita bertanya ke model, semakin jelas kita bertanya, maka semakin baik juga respon yang dihasilkan. Nah, agar pertanyaan kita atau prompting kita jelas dan baik itu, kita menggunakan teknik prompting ini. Yang pertama adalah memberikan role. Memberikan role itu sesimpel kita ngasih tahu namanya siapa, dan dia adalah siapa, teman-teman. Kayak contohnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya adalah memberikan konteks atau latar belakang. Contohnya kita memberikan Andre itu ada di Indonesia. Karena beda negara pasti tentu saja beda destinasi dan beda mata uang, teman-teman. Sehingga dengan men-statement latar belakang seperti ini akan membuat lebih jelas atau responnya lebih baik gitu. Selanjutnya memberikan contoh. Memberikan contoh ini ada 3 jenis, yaitu ada zero shot, lalu ada one shot, dan terakhir ada few shot. Bedanya sebenarnya kalau yang zero shot ini kita tidak memberikan contoh sama sekali. Yang one shot ini kita memberikan satu contoh, dan yang few shot kita memberikan beberapa contoh. Kita akan coba. Andre, bisakah kamu buatkan saya itinerary liburan di Bali
dengan format seperti ini. Kita akan berikan contoh, misalnya hari Senin pukul 10 sampai 12.00. Lalu kita berikan lokasinya, misalnya Ubud. Lalu kita berikan activity. Biasanya apa yang dilakukan di Ubud? Anggap aja bertani misalnya ya. Lalu kita akan berikan biaya. Ini parkir ya, 5.000 misalnya. Oke, ini kita akan coba bertanya kepada model dengan one shot prompting. Jadi kita berikan satu buah contoh. Bagaimana kalau few shot prompting? Kita tinggal tambahin aja teman-teman. Contohnya misalnya ini Selasa. Kita ke Kuta. Aktivitasnya adalah bermain air dengan biaya 10.000. Nah, ini untuk yang view shot. Jadi kita berikan contoh beberapa kepada model tersebut. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nih, lihat teman-teman ya. Dia menjawab sesuai dengan format yang kita inginkan nih. Tentu berikut itinerary liburan di Bali. Di sini dia sudah mengikuti, udah oke. Bahkan dia memberikan bonus teman-teman. Kamu bisa foto-foto ambil jadi petani dadakan. Ya cukup oke. Selanjutnya adalah chain of thought prompting. Simpelnya sebenarnya teman-teman ini tuh meminta model untuk menjawab lebih detail dan langkah per langkah. Jadi lebih terstruktur jawabannya. Kita akan coba. Misalnya kita akan coba tanya, bisakah kamu jelaskan bagaimana cara membuat ogoh-ogoh? Jelaskan langkah per langkahnya. Dengan kita meminta langkah per langkah, yang diharapkan adalah model menjawab dengan detail dan lebih terstruktur. Kita coba lihat ya. Nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa respon yang diberikan oleh model lebih terstruktur dan lebih detail, teman-teman. Selanjutnya adalah tree of thought, teman-teman. Simpelnya adalah kita meminta model untuk memberikan 3 jawaban, dan dari hasilnya kita juga minta untuk memilihkan pilihan yang terbaik. Kita akan langsung coba aja. Berikan saya destinasi wisata di Bandung. Ya, 3 destinasi wisata di Bandung. Dan pilih yang menurutmu terbaik. Di sini kalau teman-teman perhatikan, kita meminta 3 destinasi wisata. Tujuan kita meminta 3 opsi adalah agar kita mendapatkan jawaban yang terbaik. Selanjutnya adalah memberikan gaya. Memberikan gaya ini contohnya seperti yang telah kita lakukan, teman-teman. Memberikan dia cara menjawab dengan santai, dengan lawakan-lawakan jokes-jokesnya. Nah, itu salah satu contoh gaya. Yang terakhir adalah reverse prompt engineering. Jadi kalau sebelumnya kita bertanya untuk mendapatkan respon, kalau di reverse ini kebalikannya teman-teman. Jadi kita kasih hasilnya untuk mendapatkan pertanyaannya. Atau beberapa minggu terakhir, GPT itu ramai karena bisa mengenerate image Ghibli. Nah, kita akan coba menggunakan image Ghibli untuk mencari prompting untuk membuat image tersebut gitu. Oke, langsung aja saya akan contohkan. Di sini saya akan upload gambar
Ghibli yang sudah jadi. Lalu saya akan melakukan reverse prompt engineering. Buatkan saya prompt untuk mengubah gambar foto asli menjadi gambar seperti ini. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa dari hasil foto atau gambar yang saya kirimkan, saya meminta untuk dibuatkan promptingnya. Dan ini hasil promptingnya teman-teman. Nah, inilah yang dinamakan dengan reverse prompt engineering. Oke, itu aja untuk prompt engineering. Sedikit review, tadi kita telah membahas tentang apa itu prompt engineering, lalu bagaimana struktur dari prompt engineering, dan beberapa best practice dan teknik yang kita gunakan untuk prompt engineering. Terima kasih teman-teman, semangat terus belajarnya.